Film kali ini berjudul The American Society of Magical Negroes, dirilis tahun 2024 dengan sutradara Kobe Libby. Magical Negroes adalah istilah untuk tokoh pendukung kulit hitam yang ada hanya untuk melayani garis cerita protagonis kulit putih. Beberapa orang hanya tahu itu ada dalam cerita, namun yang lainnya tahu yang sebenarnya. Cerita dimulai di sebuah acara pameran seni, di mana kita akan berfokus kepada seorang pria berkulit hitam bernama Aren, yang membuat karya seni benang rajut. Aren sangat menghormati orang-orang berkulit putih. Ia juga orang yang tidak percaya diri. Terlihat kalau ia takut membuat orang di sekitarnya tidak nyaman. Beberapa kolektor seni melihat karyanya, namun tidak ada satupun yang membeli. Tak lama datang Andrea, seorang wanita penyelenggara pameran itu. Melihat stand Aren begitu sepi, Andrea sempat menyindirnya. Namun Aren membela dengan mengatakan kalau ia tidak begitu ingin orang lain membeli karyanya tanpa memahaminya. Namun Andrea mengatakan kalau ia hanya ingin karya seni Aren terjual. Karena itu Andrea memberi saran untuk Aren berbicara kepada seorang kolektor terakhirnya. Saat Aren mendekati dan coba menyapa, bapak kolektor malah menganggap Aren sebagai pelayan dan memberikan gelas kosong. Namun Aren hanya diam tanpa membantahnya. Karena kegagalannya meyakinkan bapak kolektor membuat Andrea membatalkan pameran seni tunggalnya. Padahal Aren sudah membeli bahan-bahan untuk pameran itu. Andrea melakukan itu karena Aren tidak bisa meyakinkan orang-orang dengan karya seninya. Mendengar itu Aren hanya bisa diam dan menerima. Setelah pameran selesai, Aren membuang karyanya ke tempat sampah. Setelah itu pergi. Di tengah perjalanan, Aren coba mengecek isi ATM-nya yang ternyata tinggal sedikit, yang membuatnya bingung. Setelah itu ada seorang wanita yang berpura-pura tidak bisa mengambil uang di ATM dan meminta tolong kepada Aren. Dengan polosnya, Aren coba menolong wanita itu untuk mengambilkan uang di ATM-nya. Awalnya wanita itu salah memberi PIN ATM-nya lalu berpura-pura mengambil dompet dan menyerahkan tasnya kepada Aren. Setelah mengecek dompetnya, wanita mengatakan kalau kartunya hilang padahal sudah dimasukkan ke dalam mesin. Wanita itu tidak menggubris dan memanggil teman-temannya. Melihat itu, temannya menganggap kalau Aren mencuri dompet wanita itu. Namun tiba-tiba tas itu hilang dari tangan Aren dan kembali kepada si wanita. Melihat itu, Aren terkejut. Setelah itu datang seorang pria berjenggot putih yang diketahui bernama Roger, yang menjadi pelayan saat di pameran. Roger mengaku sebagai teman Aren, dan juga mengembalikan anting wanita itu dengan rasa menemukannya di jalan. Entah dari mana Roger mendapatkannya. Mungkin Roger seorang pesulap. Wanita dan kedua temannya seperti dihipnotis, mengiyakan semua apa yang dikatakan oleh Roger. Roger menyarankan untuk mampir ke restoran milik sepupunya dan bilang saja Roger yang menyuruhnya. Mendengar itu, wanita dan temannya pun pergi. Setelah itu, Roger mengajak Aren minum bersama. Mereka berbincang-bincang membahas soal Aren yang sering diperlakukan seperti di pameran itu. Aren juga berusaha menyangkal kalau dirinya takut dengan hal seperti itu. Namun itu sangat terlihat dengan sikapnya. Roger lalu menawari sebuah pekerjaan yang bayarnya cukup bagus. Aren bertanya, pekerjaan apa? Roger menjawab secara resmi firma pelayanan, namun secara tidak resmi adalah penyelamatan dunia. Aren yang bingung lalu dibawa oleh Roger ke suatu tempat dengan cara menghilang. Hal itu membuat Aren terkejut. Roger lalu masuk ke sebuah barbershop, lalu menunjukkan sebuah benda tanda kalau sudah masuk organisasi kepada pegawai barbershop itu, yang ternyata seorang penjaga. Setelah itu ia membukakan sebuah pintu kecil. Tanpa basa-basi, Roger lalu masuk melalui pintu itu. Sedangkan Aren yang bingung juga ikut masuk. Karena saat itu ada kelas perekrutan sehingga Roger tidak menjelaskan namun langsung membawa Aren ke kelas itu. Di kelas itu ada pengajar yang bernama Ibu Gabbard, salah satu senior di organisasi itu yang bernama The American Society of Magical Negro. Gabbard bertugas untuk memberitahu apa saja tugas yang ada di organisasi itu, dan kalau ada yang cocok akan direkrutnya. Setelah kelas itu, Aren yang masih bingung lalu menemui Roger, memberitahu kalau hal itu menarik, namun ia merasa kalau itu bukan pekerjaan untuknya, dan meminta untuk memulangkan dirinya.
Namun Roger mengatakan kalau Aren tidak akan pulang. Roger membawa Aren ke Monticello yang berada di Virginia yang membuat Aren terkejut. Di tempat itu, Roger mengatakan kalau Aren mempunyai bakat untuk membantu orang kulit hitam. Aren bertanya bagaimana. Roger lalu membawa Aren ke suatu tempat, di mana terdapat poster ikan hiu. Lalu Roger bertanya, apa paling berbahaya di dunia ini? Aren menjawab hiu karena melihat poster itu. Roger menjawab orang kulit putih. Roger lalu bertanya lagi kapan orang kulit putih itu berbahaya. Aren menjawab saat mereka membentuk tim dengan hiu. Roger membeberkan saat orang kulit putih merasa tidak nyaman. Dan hal yang membuat tidak nyaman adalah saat berdekatan dengan orang kulit hitam. Dan tugas Roger dan anggota organisasi lainnya adalah melawan ketidaknyamanan orang kulit putih. Agar orang kulit putih tidak melampiaskan ketidaknyamanannya kepada orang kulit hitam dengan cara membuat orang kulit putih bahagia. Karena semakin bahagia, semakin aman untuk orang kulit hitam. Setelah itu, Roger memperlihatkan seorang polisi kulit putih yang sedang memandangi cermin di sebuah bangunan. Semua orang kulit putih yang tidak bahagia merupakan klien organisasi itu. Namun orang kulit putih itu tidak tahu kalau mereka adalah klien. Untuk mengetahui tingkat kebahagiaannya, mereka menggunakan alat pengukur yang bernama Whittiers, yang bisa mengukur sejauh mana mereka tidak bahagia dan bahagia. Namun alat itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang dari organisasi. Melihat polisi itu kurang bahagia, Roger dan Aren mendekatinya dan coba untuk mengobrol apa yang tidak membuatnya bahagia. Setelah tahu, Roger lalu memberi saran untuk pergi klub agar lebih senang. Singkat cerita, ketika sedang menunggu polisi itu di luar klub malam, Aren mengatakan kalau baginya menjaga orang kulit putih tidak berdampak besar seperti yang Roger katakan. Roger lalu bertanya kenapa Aren begitu baik. Aren menjawab kalau ia memang ramah. Namun Roger menimpali dengan mengatakan kalau Aren merasa orang kulit putih akan membunuhnya. Kembali Aren membantah dengan mengatakan kalau ia tidak mewaspadai orang kulit putih. Roger lalu membohongi Aren dengan mengatakan kalau Aren menghalangi jalan orang kulit putih. Dengan cepat Aren meminta maaf sambil memberikan jalan padahal tidak ada siapa-siapa. Hal itu membuktikan kalau Aren mewaspadai orang kulit putih. Roger kemudian meminta untuk Aren masuk ke dalam kerumunan orang-orang kulit putih yang sedang mengantri. Menurut Roger itu tidak masalah buat Aren karena Aren selalu baik dengan orang kulit putih. Apalagi diketahui kalau ibu Aren berkulit putih. Karena itu Aren merasa tidak perlu melakukannya. Roger mengejeknya sebagai penakut. Aren yang tidak terima lalu coba mendekat. Baru beberapa langkah, Aren terhenti dan merasakan kalau orang-orang itu melihat dirinya dan merasa tidak nyaman karena ada Aren. Dan kegelisahan orang kulit putih bisa Aren rasakan dan itu sudah berlangsung selama hidupnya. Roger meminta untuk berhenti berlari dan coba untuk menghadapinya. Setelah itu datang polisi itu. Saat tahu tempat itu ramai, polisi itu mulai merasa kalau dirinya tidak bisa masuk dan gelisah dengan pakaiannya yang tidak cocok. Roger lalu meminta untuk Aren melihat polisi dan fokus. Tiba-tiba Whittiers muncul yang terlihat kalau polisi itu begitu kesal. Aren lalu mendekatinya, coba untuk memberitahunya untuk tidak mempedulikan pendapat orang lain. Yang membuatnya tenang dan pada akhirnya mereka masuk ke klub itu. Singkat cerita, Aren datang ke tempat di mana semua anggota organisasi sedang berkumpul dan menyambut kedatangan Aren. Setelah itu, Gabbard memperkenalkan presiden organisasi itu yang bernama Dede Boker. Dede menceritakan orang-orang pendahulunya serta yang berperan penting, serta yang sudah berkorban untuk organisasi itu. Setelah itu ia bertanya kepada Aren apa ingin bergabung. Aren mengiyakannya yang kemudian diberi benda tanda anggota. Hari berikutnya Aren dihubungi oleh Roger menggunakan kalung itu, yang membuat Aren terkejut. Bertanya apa sudah siap untuk klien pertamanya. Setelah mengatakan iya, Aren lalu pergi. Di tengah perjalanan, Aren mampir di coffee shop. Saat membuka pintu, Aren masih mengalah untuk orang-orang kulit putih. Dengan menahan pintunya tetap terbuka agar orang-orang itu bisa keluar lebih dahulu. Saat sedang menikmati minumannya, Aren dihubungi oleh Roger menanyakan kenapa belum sampai. Aren menjawab kalau sedang mampir dulu menyiapkan diri. Saat akan pergi, Aren menabrak seorang wanita bernama Lizzie yang membuat kopinya tumpah. Aren meminta maaf dan mengganti kopinya.
Saat sedang ngantri seperti biasa, Aren bertingkah aneh dan menjelaskan apa yang ia lakukan dengan membulet-bulet dan membingungkan. Namun Lizzie melihat tingkah konyol Aren hanya senyum-senyum saja, dan bisa memahami apa yang dimaksud oleh Aren. Singkat cerita, Aren lalu menemui Roger. Roger memberitahu kliennya yang bernama Jason, seorang desain grafis di Madbox, media sosial paling berpengaruh di dunia. Pengukuran Jason melonjak ke titik berbahaya pada hari Selasa pukul 4 sore. Dan tugas Aren adalah mencari tahu apa penyebab lonjakan itu, serta mencari tahu apa yang Jason inginkan. Singkat cerita, Aren melamar ke perusahaan itu. Di hari pertama masuk kerja, Aren dijelaskan apa saja yang ada di kantor itu oleh Masterson, pimpinan dalam tim itu. Ia juga memperkenalkan Aren kepada Jason. Aren yang seharusnya duduk di samping Jason, namun karena mejanya belum disiapkan, Aren diajak untuk ke ruangan lain. Namun dengan magicnya, Aren menjadikan mejanya siap pakai. Aren lalu coba ngobrol dengannya akan lebih akrab. Aren dan Jason juga sempat bermain permainan bersama. Tak berselang lama datang Lizzie yang ternyata bekerja di tempat itu juga. Lalu Aren berkenalan secara resmi dengan Lizzie. Setelah memberitahu kerjaan kepada Jason, Lizzie lalu pergi. Setelah itu, saat Jason sedang melakukan pekerjaan, tiba-tiba metra Jason meningkat. Melihat itu, Aren bertanya ada apa. Jason menjawab kalau dirinya merasa ada yang janggal namun tidak tahu apa itu. Singkat cerita, Aren menemui Roger memberitahu kalau Jason seorang desainer yang sempurna. Lebih merespon bahasa gaul tahun 90-an. Roger bertanya bagaimana dengan keinginannya. Aren mengatakan kalau tidak yakin namun metranya melonjak saat proyek terakhir diluncurkan. Roger kembali bertanya apa Jason dekat dengan seseorang di kantor. Aren memberitahu kalau ia memiliki teman perempuan. Mengetahui Roger meminta untuk Aren mencari info dari perempuan itu. Hari berikutnya, Aren coba lebih akrab dengan Lizzie, ngobrol bersama, makan bersama. Mereka juga sempat bermain Lego bersama. Sampai datang Jason memberitahu kalau Lizzie dipanggil oleh Masterson. Setelah Lizzie pergi, Aren memuji pekerjaan Lizzie yang membuat raut muka Jason berubah. Melihat itu, Aren lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau Jason juga orang yang hebat. Dan akan sangat bagus kalau Lizzie dan Jason bisa berkolaborasi. Setelah itu ada berita kalau Madbox dengan sistem baru soal pengenalan wajah menjadi masalah. Dan viral karena tidak bisa mengenali orang kulit hitam. Yang membuat banyak orang mengkritik kalau dalam tim Madbox tidak ada keberagaman. Mendengar berita itu, sang pendiri yang bernama Mick berjanji akan merubah internal secara menyeluruh. Mick lalu mengumpulkan semua karyawannya. Melalui layar, Mick menanggapi berita yang sedang beredar dengan memutuskan akan membuat logo dan slogan baru untuk Madbox agar lebih beragam dan semua orang bisa menikmati. Seperti niat awal Mick membuat Madbox tersebut. Berita itu juga membuat Mick merasa gagal dalam membuat Madbox. Apalagi perusahaan itu sudah bermitra dengan vendor milik orang kulit hitam. Aren lalu bertemu dengan Roger memberitahu kalau Jason ingin seperti Mick. Roger mengatakan itu butuh waktu yang lama karena Mick itu CEO dan itu hal yang berbeda. Ia juga meminta Aren untuk mengurangi magic perbanyak mendengar. Aren terlihat begitu senang dengan apa yang dilakukan sekarang. Merasa seru tapi menegangkan, seperti agen rahasia tapi tanpa bahaya. Aren kemudian bertanya soal Lizzie. Roger memintanya untuk Aren mengajaknya berkencan. Aren kembali bertanya apa itu boleh. Roger memberitahu kalau mereka bukan biksu, hanya Aren aja yang tidak berani menanyakannya. Aren berencana esok hari untuk mengajak Lizzie berkencan. Hari berikutnya saat ke kantor, Aren membawa Lego yang menjadi kesukaan Lizzie. Sebelum bertemu dengan Lizzie, Aren bertemu dengan Jason yang terlihat begitu senang. Jason berterima kasih kepada Aren. Aren yang tidak tahu yang dimaksud lalu bertanya. Karena saran dari Aren untuk berkolaborasi dengan Lizzie, Jason jadi ingin mendekati Lizzie. Mendengar itu, Aren mendukungnya walaupun Aren tampak bingung dan sedih. Selain ingin mendekati Lizzie, Jason juga ingin seperti Mick. Aren kemudian menghubungi Roger memberitahu kalau Jason memiliki keinginan ganda. Menurutnya Roger itu bukan hal yang baik, mengingat itu klien pertama Aren. Aren yang ingin fokus membantu Jason dalam pekerjaannya saja. Ditolak oleh Roger dan meminta untuk Aren fokus keduanya.
dan tidak boleh memiliki hubungan dengan Lizzie, atau semua anggota akan menghilang. Saat Aren dan Jason sedang ngobrol-ngobrol, datang Lizzie menghampiri mereka untuk meminta file kepada Jason. Tiba-tiba Aren memiliki ide untuk mengajak Lizzie minum bersama. Setelah pulang kerja, mereka bertiga minum bersama di sebuah bar. Mereka saling bercanda sampai ada berita tentang Matchbox. Dari sini diketahui kalau proyek itu adalah milik Jason, namun sudah dikerjakan oleh tim Lizzie. Lizzie cukup kesal karena timnya hanya mengerjakan namun harus bertanggung jawab. Dan dari pembicaraan mereka, Jason sempat merasa tersinggung karena dianggap jahat, walaupun tidak ada yang mengatakan kalau dirinya jahat. Hari berikutnya, Jason dan Aren sedang bermain pingpong sambil membahas Lizzie yang memanggil Jason untuk ke ruangan dan membahas apa yang dibicarakan di bar kemarin. Dan sepertinya Lizzie terlihat kesal. Aren bertanya apa mereka baik-baik saja. Jason mengatakan iya, ia juga memberitahu kalau Lizzie sempat menggenggam tangannya. Mendengar itu, tiba-tiba Aren memukul bola dengan cukup keras, seperti cemburu. Sedangkan di sisi lain, Lizzie sedang bertemu dengan Masterson yang memuji hasil logo buatan Lizzie. Karena itu, Masterson memberitahu akan mempresentasikan logo itu kepada Meg. Namun yang ditunjuk oleh Masterson adalah Jason untuk presentase. Mendengar itu, Lizzie sempat protes karena itu logo buatannya. Tapi menurut Masterson, Jason yang lebih bisa untuk mempresentasikannya. Hal itu membuat Lizzie kesal dan bad mood. Singkat cerita, Jason yang seharusnya nongkrong dengan Lizzie dan Aren karena dipanggil oleh Masterson meminta untuk mereka duluan dan bertemu di tempat nongkrong. Setelah itu, saat Aren sedang menunggu Lizzie, saat Lizzie datang ia ingin pulang karena perasaan lagi kesal. Namun Aren mengajaknya untuk jalan-jalan saja. Mereka berdua lalu jalan-jalan bersama. Lizzie menceritakan kekesalannya kepada Aren. Aren juga coba membuatnya kembali ceria. Sampai di mana mereka membahas tentang karya yang dibuat oleh Aren yaitu patung benang. Lizzie yang penasaran meminta untuk melihatkan fotonya. Saat diperlihatkan, Lizzie menganggapnya bagus. Namun Aren mengatakan kalau tidak semua orang paham dengan hal itu. Aren menceritakan kalau karya bisa membuatnya menjadi lebih tenang, seperti meditasi. Lizzie bertanya hal apa yang membuat Aren lebih tenang. Aren menjawab bol Peruvian. Saat perbincangan semakin dalam, tiba-tiba mereka akan berciuman, namun dihentikan oleh telepon dari Jason yang meminta bantuan Aren. Karena itu Aren harus kembali ke kantornya, sedangkan Lizzie juga harus pergi. Tiba-tiba Aren kembali ke markas dan beberapa anggota kehilangan sihirnya dan kembali ke markas semua. Karena kegaduhan itu, Dede terlihat marah dan menemui para anggota. Dede yang biasanya terbang karena sihirnya hilang dengan terpaksa harus menggunakan tangga. Lalu menjelaskan kenapa kekuatan sihir mereka hilang karena ada anggota yang melanggar. Dan Dede meminta untuk mengaku siapa pelakunya. Aren yang merasa bersalah terlihat khawatir. Namun dari belakang seorang yang bernama Tonya mengaku kalau telah memaki kliennya. Karena itu Tonya dikeluarkan dari organisasi dan akan dihapus ingatan selama berada di organisasi. Dan diberi hukuman yang berat. Hidup di Amerika sebagai orang kulit hitam biasa. Setelah itu banyak anggota lain merasa sedih dan sihir mereka belum kembali. Saat sedang bersama Aren, Roger menceritakan kalau ia biasanya tidak merekrut dan tidak bekerja dengan anggota baru. Roger memilih Aren karena melihat Aren berjalan di antara orang-orang kulit putih yang buat Roger itu terlihat menyakitkan. Roger lalu menemui Dede dan berkata kalau Roger akan bekerja sama dengan Aren. Mendengar itu, Aren berterima kasih. Dan Roger meminta untuk Aren bekerja dengan baik. Hari berikutnya setelah melihat hukuman dari anggota yang melanggar, Aren menjadi berubah sikapnya kepada Lizzie. Lebih biasa saja. Setelah itu, Aren bermain game dengan Jason. Di sela-sela permainan, Aren meminta untuk Jason mengajak Lizzie dalam presentasinya. Namun menurut Jason itu tidak adil buat Lizzie karena Jason merasa kalau ia memberi keringanan hanya akan membuat Lizzie terus gagal. Dari pembicaraan mereka, sepertinya Jason tidak tahu kalau yang dipresentasikan adalah buatan Lizzie. Dan Jason merasa kalau itu usahanya. Walaupun Aren sudah coba memberitahu kalau ada orang di sekitarnya yang membuat Jason berhasil.
Namun Jason menganggap kalau dirinya memang akan berhasil karena orang-orang harus membantunya. Namun terlihat Jason belum paham dengan apa yang dikatakan oleh Aren. Malam harinya, Aren meminta untuk mengajari cara melihat rekaman dari para anggota lain. Aren melihat sebuah rekaman milik Roger. Aren lalu menemui Roger dan bertanya tentang video itu. Roger menceritakan kalau si pria adalah klien kedua dan yang wanita bernama Annie. Wanita yang Roger sukai, namun harus direlakannya. Dan hal itu tidak disesalinya. Untuk tetap mengingatnya, di meja Roger ada foto Annie. Dan ada rekaman itu untuk tetap bisa melihatnya. Karena kalau ia tetap mendekati Annie yang menjadikannya pelanggaran, malah membuat Roger tidak akan mengingat Annie. Roger yang tahu kalau Aren tidak melepaskan Lizzie meminta untuk tidak ikut campur antara Lizzie dan Jason, atau akan kehilangan selamanya. Karena itu sebuah pekerjaan. Hari berikutnya, Aren menemui Lizzie, meminta maaf atas sikapnya yang aneh kemarin, dan mengajaknya untuk tetap menjadi teman. Setelah ada beberapa momen mereka terlihat dekat. Sebenarnya Lizzie juga sudah mulai terlihat tertarik dengan Aren. Namun mereka memutuskan untuk berteman saja karena itu masih terlalu cepat. Saat malam, Aren melamun dan teringat sebuah kata-kata dari seniornya. Untuk menunjukkan bagian dari kita yang membuat kalian merasa baik dan tidak lebih. Setelah itu Aren mulai merajut. Pagi harinya Aren dihubungi oleh Jason agar segera datang karena hari itu adalah hari presentase. Saat Jason mengatakan kalau ia akan mengajak kencan Lizzie setelah presentasi, membuatnya cemburu dan menutup teleponnya. Dan bergegas untuk mencari Lizzie, namun ia tidak menemukannya di mana-mana. Sedangkan di sisi lain, Jason bertemu dengan Mick dan bersiap-siap untuk presentasi. Sebelum itu, Jason menemui Aren dan meminta untuk segera masuk. Namun ia sedang mencari Lizzie. Saat tahu Lizzie akan ada di presentasi itu, Aren ikut masuk. Namun karena tidak menemukannya, Aren yang akan mencarinya ditahan oleh Jason. Karena presentasi itu akan segera dimulai. Acara itu dibuka oleh Mick. Disiarkan secara streaming. Dilihat dari berbagai negara. Setelah itu, Master Sound bersama dengan Jason masuk ke panggung. Selagi Master Sound disorot, Aren yang kesal mendekati Jason. Marah-marah kepadanya yang dianggap Aren, Jason rasis dan sebagainya. Pertengkaran mereka juga sempat disiarkan secara langsung. Di sisi lain, para anggota organisasi yang sedang melihat juga mulai khawatir. Setelah selesai marah-marah, Aren mendekati Lizzie yang langsung membawanya ke gedung Empire State. Dengan cara menghilang yang membuat Lizzie cukup kaget. Saat akan berciuman, Aren menghilang kembali ke markas. Karena perbuatannya itu, sihir menghilang lagi. Setelah mengakui kalau ia menyukai Lizzie, Dede memutuskan untuk mengeluarkannya dari organisasi. Dan Roger bertugas untuk menghilangkan ingatannya. Namun saat dilakukan tidak terjadi apa-apa. Ternyata akibat dari Aren marah-marah membuat orang-orang memiliki gagasan baru. Yang tadinya orang kulit hitam yang bekerja sekarang bergantian. Roger juga mengatakan kalau menjadi Magic Negros bukan soal sihir, namun selama ada kegelisahan orang kulit putih mereka tetap ada. Tiba-tiba Aren teringat soal Lizzie yang ia tinggalkan. Dan ternyata banyak pesan masuk ke HP-nya dari Lizzie. Namun karena sudah terlalu lama, Lizzie pun sudah kembali. Saat bertemu, Aren dan Lizzie langsung berciuman. Sambil berjalan, Aren menjelaskan kalau ia ikut kelompok sihir dan ingin keluar. Yang membuat terkejut adalah Lizzie juga ikut organisasi sihir dan ingin keluar juga. Hari berikutnya, Lizzie datang ke sebuah tempat lalu bertemu dengan OB. Kemudian menunjukkan sebuah tanda yang bertulisan SOS WAG. Dan itu adalah himpunan istri dan pacar pendukung. Dan Lizzie ikut di dalamnya. Setelah itu, cerita pun usai.